Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nur Setiasih rahimakumullah. Mari kita berniat i'tikaf di dalam masjid ini sambil kita meraih faedah dan fadilah menunggu tibanya waktu Isya dengan menyimak sabda-sabda baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terhimpun di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita pada malam hari ini insyaallah akan membahas hadis yang kedua. Al-haditsus tsani an Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'ri la yuru alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Faqala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal 'alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabistu maliya. Faqala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Ini hadis berkisah ya. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu juga. Karena pada hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Umar juga ya. Jadi hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya di sini ditulis atau di redaksinya an Umar radhiyallahu taala anhu aidan, dari Umar juga. Karena pada pertemuan yang kemarin hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Beliau berkata, ketika kami sedang berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datang seorang laki-laki yang
sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Dan tidak ada satupun dari kami para sahabat yang mengenalinya. Kemudian dia duduk di dekat Rasulullah SAW dan menempelkan lututnya dengan lutut baginda Rasulullah SAW. Kemudian meletakkan tangannya di paha baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya dia berkata, "Hai Muhammad, coba ceritakan kepadaku, apa itu Islam?" Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, dan menunaikan haji bila mampu untuk perjalanan." Kemudian orang ini menjawab, menipali, "Engkau benar." Para sahabat heran. Dia bertanya, kok dia membenarkan. Lalu kemudian orang ini bertanya lagi, "Ceritakan kepadaku, apa itu iman?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Iman itu adalah engkau membenarkan, meyakini Allah Subhanahu wa taala, meyakini malaikat, kemudian kitab-kitab, rasul-rasul, meyakini hari akhir, dan beriman, meyakini akan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya." Kemudian orang ini berkata, "Benar engkau wahai Muhammad." Selanjutnya dia bertanya lagi, "Ceritakan kepadaku apa itu al-ihsan?" Al-ihsan, Rasulullah SAW menjawab, "Al-ihsan adalah engkau menyembah Allah, beribadah pada Allah, seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah engkau menyaksikannya. Tetapi kalau kau tidak mampu seolah berbuat seperti itu, seolah-olah melihatnya, maka rasakanlah Allah menyaksikanmu, melihatmu." Lalu orang ini kembali bertanya, "Hai Muhammad, informasikan kepadaku tentang hari akhir, tentang kiamat." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang nanya. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya." Kemudian kalau begitu katanya, "Informasikan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat itu akan dekat." Sudah dekat. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ibu-ibu melahirkan budak perempuan melahirkan tuannya. Budak perempuan melahirkan budaknya. Kemudian kalian akan melihat orang telanjang kaki, telanjang dada, miskin, pengembala kambing, melahir domba. Tiba-tiba mereka yatatawaluna fil bunyan, akan meninggikan bangunan mereka, megah-megahan dalam membangun rumah, gedung. Kemudian orang ini pergi dan para sahabat diam sejenak. Kemudian Rasul bertanya, "Apakah kau tahu siapa itu hai Umar?" Maka Sayyidina Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya yang tahu." Lantas Rasulullah SAW berjawab, "Dia itu adalah Jibril, mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian." Nah, ini kisah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena tokoh figur yang diceritakan dalam hadis ini adalah Jibril, ternyata dia yang datang dalam wujud manusia. Jadi figur sentralnya adalah Jibril alaihissalam.
maka hadis ini terkenal dengan hadis Jibril. Hadis ini terkenal dengan hadis Jibril. Karena tokohnya yang diceritakan di situ adalah Jibril yang datang kepada Rasulullah SAW. Dari segi muatan hadisnya memiliki makna yang sangat padat, sehingga seluruh ajaran dalam agama Islam itu terangkum dalam hadis ini. Maka kalau di dalam Al-Quran, suratul Fatihah merangkum seluruh surah yang ada, kandungan surah yang ada, ya, dari 113 surah terangkum dalam surah Al-Fatihah, maknanya itu. Maka di dalam kasus hadis, hadis ini merangkum semua isi, ya, poin-poin di dalam hadis. Kalau di dalam Al-Quran, Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, maka hadis ini disebut dengan Ummus Sunnah atau Ummul Hadis, induknya hadis. Kalau Al-Quran, Al-Fatihah dalam Al-Quran disebut Ummul Kitab, induk Al-Quran, ya, induk kitab. Kalau hadis ini disebut dengan Ummul Hadis atau Ummus Sunnah, induknya sunnah. Karena kandungannya sangat padat. Jadi semua aspek dalam ajaran agama kita terangkum dalam hadis ini. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Mari kita coba membahas poin demi poin yang terdapat dalam hadis ini. Jadi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berada di majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang yang berbaju atau berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Ini menurut para ulama bahwa disunahkan bagi orang yang akan menghadap kepada orang yang penting, orang yang mulia, orang yang istimewa, ya, pembesar, disunahkan untuk memakai pakaian yang rapi, yang bagus. Dan juga bagi para penuntut ilmu disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus, yang rapi. Bahkan para ulama mengatakan bagi penuntut ilmu disunahkan untuk memakai pakaian putih. Dan dulu ketika kami di pesantren dulu di Lombok, ya, ketika kami nyantri di Ma'had Darul Quran wal Hadis di Lombok Timur, ya, jadi seharian itu tiap hari kita ke madrasah, ke ma'had memakai pakaian putih. Dari kopiah, baju, sarung itu putih semua. Ternyata inilah tuntunannya. Ya. Jadi disunahkan ketika kita menghadap atau menemui orang penting, orang pembesar, istimewa, orang mulia, sunah pakai pakaian yang bagus, yang rapi, yang layak. Apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Maha Pencipta. Orang-orang penting aja kita disunahkan untuk memakai pakaian yang layak. Apalagi kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini, ya, tidak terlihat, ya, la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu min ahad. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Dan tidak ada yang tahu dari kami, kata Umar bin Khattab. Satu pun dari sahabat tidak tahu dia, tidak mengenal. Tapi kalau dia orang luar Madinah, tentu akan terlihat bekas perjalanannya. Entah bajunya kena debu, pasir gitu kan. Tapi bajunya bersih.
tidak terlihat bekas perjalanan. Tetapi kalau dia penduduk Madinah, tentu pasti kami tahu, kata Sayyidina Umar. Ternyata tidak ada yang tahu. Kemudian orang ini duduk di depan Nabi Muhammad SAW, menempelkan lututnya dengan lutut baginda Rasulullah SAW, meletakkan tangannya di paha baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, coba informasikan kepadaku tentang hakikat Islam. Tentang hakikat Islam. Kemudian beliau menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Disebut dengan dua kalimat syahadat. Ini rukun Islam. Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Itu disebut dengan syahadat tauhid. Syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, disebut dengan syahadat Rasul. Dan ini adalah pondasi yang paling kokoh. Jadi kita tidak bisa mengatakan seseorang itu kafir selama dia mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Ini pondasi keberagamaan kita. Kecuali orang ini mengingkari dua kalimat syahadat, maka itu baru dikatakan sebagai orang yang kafir. Ini pondasi. Di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa tuqimas shalah. Kemudian menegakkan salat. Maksudnya di sini adalah salat 5 waktu. Menegakkan artinya istiqomah, continue dalam melaksanakan sholat. Tidak pernah meninggalkannya. Dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Baik dalam keadaan perjalanan maupun dalam keadaan hadir. Maupun dalam keadaan mukim. Tidak pernah meninggalkannya. Kemudian yang kedua, memelihara syarat rukun sholat itu secara cermat. Bukan sekedar tepat pada waktunya saja, tapi secara maksimal melaksanakannya. Memperhatikan rukun syaratnya, memperhatikan sah dan batalnya, memperhatikan sunnah-sunnahnya. Jadi maksimal. Kemudian makna menegakkan sholat juga adalah membawa nilainya. Nilai dari sholat itu apa? Dalam kehidupan kita. Di luar sholat. Apa nilai sholat itu? Nilai sholat adalah tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Itu menegakkan sholat. Menjaga setiap pada waktunya, terus cermat dalam melaksanakannya,
memperhatikan rukun syarat, memperhatikan sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Secara maksimal. Kemudian kedua, mengamalkan nilai-nilainya. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, menunaikan atau membayar zakat. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Zakatul fitri maupun zakat mal. Ya. Jadi ibadah itu ada 3 macam ya. Ada disebut dengan ibadah badaniyah, ibadah fisik. Ibadah fisik. Seperti sholat, kayak tadi itu, sholat dilakukan oleh fisik. Ada ibadah maliyah, ibadah harta. Nah, ini zakat, infak, sedekah, hadiah. Itu namanya ibadah maliyah, ibadah harta. Dan ada ibadah yang kedua-duanya. Ibadah badaniyah iya, ibadah fisik iya, ibadah harta juga iya. Yaitu ibadah haji. Ibadah haji. Kita melaksanakan haji, ya tentu dengan harus fisik yang prima ya. Ibadah haji itu pakai fisik, ya kan, tawaf, sa'i, ya, wukuf itu kan fisik. Dan juga menggunakan harta. Kalau nggak ada harta, kita nggak bisa ke tanah suci. Menunaikan zakat, membayar zakat. Kemudian yang keempat, wa tasuma Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji jika mampu untuk ke sana. Mampu dalam arti fisiknya mampu dan juga biayanya mampu. Biayanya mampu ya maksudnya biaya ke sana berangkatnya mampu, biaya untuk orang yang menjadi tanggungan nafkah untuk keluarga juga ada. Jangan dipaksakan, untuk keluarganya nggak ada dipaksakan berangkat. Itu belum wajib. Nah ini jawaban baginda Rasulullah SAW. Islam itu bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan haji. Nah, inilah yang disebut dengan rukun Islam. Hakikat Islam. Islam secara bahasa artinya al-khudu' wal inqiyad. Ya. Patuh dan tunduk. Ya. Secara bahasa artinya patuh dan tunduk. Secara istilah ya 5 hal ini. Bersyahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Kemudian selanjutnya iman. Hai Muhammad, ceritakan padaku apa itu hakikat iman. Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah engkau percaya, engkau yakin kepada Allah, akan adanya Allah, akan adanya malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya. Inilah yang disebut dengan rukun iman. Iman itu tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Iman pada Allah Subhanahu wa taala artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha ada, wujud,
Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sang pemelihara. Sederhananya, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Dia yang menciptakan, dia yang memelihara, dia yang mengatur, dia yang memberi rezeki, dan seterusnya. Allah maha sempurna dan Allah suci dari sifat-sifat kekurangan. Kita percaya, kita yakin akan hal itu. Allah maha ada. Allah satu, tunggal, maha tunggal. Jadi bukti akan adanya Allah, ya makhluk ini, alam ini. Para ulama mengatakan wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Pada segala sesuatu yang ada di alam ini adalah dalil, petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Ada dan Maha Esa. Kemudian beriman pada para malaikat. Beriman pada malaikat, kita percaya, meyakini akan adanya malaikat, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, dan mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melanggar apa yang diperintahkannya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, malaikat itu la ya'sunallah, mereka tidak pernah durhaka, membangkang kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu taat mengerjakan apa yang diperintahkan pada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita dulu belajar tentang tauhid, ya kan, ketika beriman kepada malaikat, ya jumlahnya ya tidak terhingga, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi kita wajib mengenal atau mengetahui 20. Ya. Wajib mengetahui 10 atau 20? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. 10. Kita wajib tahu 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. 10 ya. Dulu kita belajar itu. Sekarang sudah jarang diajarkan. Beriman pada malaikat. Kemudian beriman pada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab yang diturunkan pada Nabi dan Rasul. Ada para ulama yang mengatakan sampai dengan 104 kitab dan suhuf. Tapi yang kita wajib ketahui ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi ini babak jackpotnya. Taurat diturunkan pada Nabi Musa. Zabur pada Nabi Daud alaihissalam. Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib meyakini empatnya itu adalah kitab Allah yang berisi kebenaran semua. Empat-empatnya. Ya Tauratnya, ya Injilnya, ya Zaburnya. Kalau kita tidak meyakini itu, berarti keimanan kita batal.
Tapi bukan maksudnya Injil yang sekarang. Injilnya Nabi Isa. Tauratnya Nabi Musa. Itu yang kita yakini. Kemudian beriman kepada, percaya, meyakini kepada para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita wajib ketahui 25. Ya. Wajib kita ketahui 25. Hafal ya? Enggak kayaknya ya. Kemudian beriman pada hari akhir, bahwa sesungguhnya setelah dunia ini, setelah alam kubur, akan adanya, datangnya hari kebangkitan. Akan adanya perhitungan amal, akan adanya pertimbangan amal, ya. Akan adanya kita melewati titian sirat, akan adanya keputusan masuk surga atau neraka. Ya, semoga kita semua menjadi ahli surga. Amin ya Allah. Ya. Dan beriman yang keenam adalah beriman pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun pada dasarnya semuanya adalah baik, ya. Hanya pandangan kita manusia yang mengatakan itu buruk, ya. Takdir Allah itu semuanya baik. Tapi karena memang pandangan manusia, ya maka jadi beriman pada ketentuan Allah baik dan buruknya. Dan ini adalah amalan batin. Kalau Islam tadi itu adalah syariat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu syariat. Yang ditekankan pada amalan fisik. Kemudian kalau iman itu keyakinan. Keyakinan itu adanya di hati, di batin kita. Jadi Islam, agama kita ini dua dimensinya itu lengkap, ya, lengkap. Kalau dulu Nabi Musa itu pada syariatnya sangat kental. Ini perbedaan Nabi Musa dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Musa syariatnya sangat kental dan luar biasa. Kalau kita kena najis nih, kalau dulu untung kita bukan umat Nabi Musa ya. Kalau kena najis, misalnya baju kena najis, ya bajunya harus dirobek. Yang kena najis itu. Kalau kulit kita kena najis, ya kulitnya dikerek. Luar biasa. Kalau kita alhamdulillah pakai media air selesai. Nabi Isa alaihissalam kental dengan nuansa batin, ajaran batinnya. Nah, Islam kedua-duanya, lahir dan batin. Pada Islamnya syariat, pada imannya akidah, keyakinan. Ya. Kalau tadi Islam itu syariat, kemudian keimanan adalah akidah. Selanjutnya Jibril alaihissalam bertanya, apa itu ihsan? Ihsan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau menyaksikan Allah. Nah, level ini, ketika kita mampu pada level ini luar biasa. Level ini disebut dengan maqam musyahadah atau mukasyafah. Level musyahadah. Kita seperti, batin kita seperti menyaksikan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kita tidak mampu seperti ini, batin kita mungkin masih labil ya. Maka Rasul melanjutkan, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau batinmu tidak mampu bersikap seperti itu, seolah-olah menyaksikan Allah, maka rasakanlah Allah yang melihat engkau. Allah yang selalu mengawasimu dimanapun kau berada. Maka makom ini, level ini disebut dengan makom muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih keren? Tentunya yang makom musyahadah. Misalnya Pak bos kita datang kan, kita saksikan bos kita. Wah, langsung spontan kita hormat, apa yang diperintahkan sangat jelas, kita laksanakan dengan maksimal karena kita melihat bos kita. Kita akan sesempurna mungkin melayaninya. Karena kita bertemu, karena kita melihatnya. Tapi kalau kita merasa diawasi, bos kita mungkin di rumah, nggak ada di tempat kerja, tapi dia punya CCTV ya. Jadi, waduh, jangan-jangan bos lihat CCTV nih. Jadi tetap aja kita juga berbuat yang maksimal, yang sempurna. Jadi begitulah kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu seperti melihat atau seolah-olah melihat, batin ini melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka batin rasakanlah Allah mengawasi kita. Maka kita akan persembahkan ibadah terbaik, sedekah terbaik, ya, sholat terbaik, puasa terbaik, karena kita selalu merasa diawasi. Ya. Inilah ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan. Syariah, akidah, akhlak. Syariah, akidah, akhlak. Lengkap. Islam itu lengkap. Jadi harus semuanya kita maksimalkan. Berislamnya tepat, akidahnya kuat, akhlaknya memikat. Wah, mantap itu. Kemudian pembicaraan beralih kepada pertanyaan yang selanjutnya. Hai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama kita sama-sama nggak tahu. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ketika ditanya dengan satu persoalan, terutama orang-orang alim ya, para ulama, para ustadz, kita ditanya dengan satu persoalan yang mungkin kita tidak ketahui, ya jawab tidak tahu. Jangan gengsi untuk menjawab tidak tahu. Imam Malik, orang jauh-jauh datang ke rumah beliau. Beliau ditanya 10 pertanyaan. Yang dijawab cuma 3. Yang nanya kecewa. Ya tapi Imam Malik, ya inilah Malik. Inilah Malik, kata beliau. Tapi banyak di TV-TV kita lihat itu. Narasumber-narasumber, Masya Allah. Semua pertanyaan dibabat habis. Walaupun jawabannya nggak nyambung. Ya. Kemudian kalau gitu, kata Jibril alaihissalam, coba beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda sudah dekatnya kiamat itu. Nah, nanti kita cek ini. Apakah tanda-tanda ini sudah ada atau belum? Kata Rasul, antalidal amatu rabbataha. Yang pertama adalah
budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Para ulama setidaknya ada 3 makna daripada hal ini. Yang pertama adalah Islam melakukan penaklukan pada negeri-negeri kafir. Yang pada awalnya Islam itu seperti anak-anak, ya, seperti budak, underdog, tidak memiliki nilai. Di zaman kita udah terjadi belum itu? Kita seolah-olah tidak memiliki kekuatan, padahal kita mayoritas. Kita seperti anak-anak. Kemudian nanti tiba-tiba Islam memiliki power yang luar biasa, sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa dan menaklukkan negeri-negeri kafir. Nah, kayaknya belum terjadi, ya. Kemudian makna yang kedua adalah anak-anak budak perempuan itu menjual ibunya sendiri. Jadi budak perempuan memiliki anak, anaknya menjual ibunya. Jadi dia merdeka nanti, anak budak ini, dan saking lamanya mungkin ibunya udah berapa kali dijual lagi ke dia. Sampai dia bingung, ini ibu saya apa bukan ya, yang dulu ya, gitu. Rusak tatanan sosial. Belum terjadi. Belum. Yang ketiga, maksudnya budak perempuan melahirkan tuannya adalah para ibu, para orang tua melahirkan anak-anak yang memposisikan dirinya sebagai tuannya kepada orang tuanya. Durhaka. Udah besar merintah ibu bapaknya. Ibu cuciin baju, ibu beliin itu, ibu, dia dilayani oleh ibunya, dia dilayani oleh bapaknya. Kita cek, terjadi sudah? Banyak terjadi. Zaman kita bukan hanya bukan hanya memerintah ibu bapaknya, bahkan sampai memusuhi ibu bapaknya. Bahkan sampai membunuh ibu bapaknya. Sudah terjadi. Ini tanda kiamat. Sampai melaporkan ibu bapaknya ke polisi, sampai ibu bapaknya dipenjara. Bahkan sampai membunuh, ya. Hanya gara-gara harta, hanya gara-gara keinginannya tidak bisa diwujudkan. Padahal dosa yang terbesar pun mungkin dari ibu atau bapak, orang tua, ya, yang memiliki dosa yang terbesar yaitu syirik, ya. Kemudian mengajak anaknya untuk syirik, menyekutukan Allah. Allah memerintahkan kita untuk tetap berbuat baik, ya. Dalam surah Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tuamu memerintahkanmu, memaksamu untuk berlaku syirik, menyekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan ditaati, jangan menaati mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah berbuat baik kepada mereka di dunia selama mereka hidup. Coba itu. Apalagi orang tua kita menyuruh kita sholat, tua kita menyuruh kita baik. Banyak sekarang terjadi. Anak-anak memposisikan orang tuanya sebagai budak, sebagai pembantunya. Mungkin inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka sehingga terjadi bencana di mana-mana. Tanda kiamat. Kemudian yang berikutnya, wa antaral hufatal uratal alah
ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kalian akan melihat orang yang telanjang kaki, telanjang dada, miskin, pengembala domba, tiba-tiba memiliki kekayaan yang luar biasa sampai membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Para ulama kontemporer mengatakan ya, maksudnya adalah Timur Tengah. Ya, dulu kan mereka orang-orang miskin, tapi mendapatkan harta karun ya, minyak yang luar biasa. Mereka kaya luar biasa. Dan bangunan mereka tinggi-tinggian. Nah, kalau di Indonesia kan bukan tinggi-tinggian, tapi lebar-lebaran, luas-luasan. Kalau di Timur Tengah ya tinggi-tinggian, ya siapa yang lebih tinggi itu yang lebih hebat. Sudah terjadi. Kemudian Jibril pergi dan Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, kamu tahu tuh siapa Umar? Sayyidina Umar menjawab, Allah dan Rasulnya mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan itu adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi lengkap ajaran kita, ajaran agama kita terangkum dalam hadis ini. Syariah, akidah, kemudian akhlak. Kita harus benar-benar untuk memaksimalkan semuanya. Kita tepat dalam melaksanakan agama kita secara tepat, kemudian kita perkokoh akidah kita, dan kita indahkan pribadi kita ini dengan akhlak yang mulia. Udah masuk ya? Ya, alhamdulillah. Inilah pembahasan hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini menjadi sebab kita untuk meraih ridhonya dan untuk meraih surganya serta meraih kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.